Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi sahabat tanam. Di video kali ini, saya akan membagi pengalaman saya bagaimana cara saya untuk menyemai bibit cabai. Sahabat Tanam Channel, di video saya sebelumnya, saya sudah menjelaskan bagaimana cara untuk membuat tempat atau rumah media semai kita. Tempat media semainya sudah saya modifikasi dan belajar dari kesalahan-kesalahan yang telah saya lakukan sebelumnya. Di video sebelumnya, bentuk daripada tempat media semai kita itu berbentuk kotak. Nah, di sini saya modifikasi dengan sedikit memotong di belakangnya agar terjadi radius kemiringan sehingga pada saat hujan, sahabat tanam, air hujan itu tidak langsung masuk ke dalam media semai kita. Sehingga media semai kita aman dan tidak terjadi kerusakan akibat dari tetesan air hujan. Jadi sahabat tanam, penting sekali kalau kita mempunyai tempat untuk media semai. Karena apa sahabat tanam? Karena skala yang akan kita lakukan adalah skala komersil. Di mana sahabat tanam, kalau skala komersil butuh seminimalis mungkin kita mengurangi kerugian atau kegagalan dalam penyemaian atau kegagalan dalam menanam. Sayang sekali sahabat tanam jika skala komersil yang kita akan lakukan terjadi kegagalan dalam menanam, sehingga sahabat tanam dapat mengalami kerugian baik itu materi, waktu, perhatian dan sebagainya sahabat tanam. Karena tempat penyemaian ini sangat penting sekali atau awal dari keberhasilan kita untuk menyemai tanaman. Fungsinya seperti video saya sebelumnya adalah untuk melindungi dari OPT atau organisme perusak tanaman. Selain itu juga jika sahabat tanam menanam di area pemukiman seperti ini, banyak sekali binatang-binatang, tikus, ayam, kucing, burung dan sebagainya sahabat tanam. Baik sahabat tanam, saya akan membuka tutup dari tempat media semai ini dan di sini saya sedang menyemai salah satu tanaman yaitu tanaman cabai atau lombok. Saya akan buka tutup pelindungnya sahabat. Di sini saya ikat atau saya jepit dengan menggunakan baut. Saya taruh di atas saja sahabat. Inilah sahabat tanam setelah saya pelajari bagaimana kesalahan-kesalahan yang telah saya perbuat sebelumnya, sehingga setelah saya pelajari dan saya perbaikin semua, dan seperti sahabat tanam lihat, bibit cabai ini tumbuh subur dan hampir tidak terserang oleh OPT ataupun binatang unggas dan binatang-binatang lainnya yang tersebar di lingkungan sini. Baik sahabat tanam, saya akan menjelaskan bagaimana cara saya sampai saya mendapatkan hasil seperti ini. Hasil penyemaian saya seperti ini berumur 30 hari. Normalnya sahabat tanam, kalau seperti ini sudah bisa kita pindah tanam sahabat. Ciri-cirinya adalah bisa kita lihat dari daunnya. Daunnya itu 1, 2, 3, 4. Ini akan lebih baik kita tanam langsung sahabat. Jangan sampai terlalu lama dan terlalu tua di tempat penyemaian seperti ini. Oke sahabat tanam, saya akan menjelaskan satu persatu untuk menyingkat waktu. Yang pertama sahabat tanam harus mempunyai wadah atau tempat media semainya. Contohnya seperti ini. Ini kita gunakan adalah wadah tray yang mungkin banyak sekali dijual di toko-toko pertanian sahabat. Namun kalau sahabat tanam tidak memiliki ini, paling bagus menggunakan seperti plastik dengan diameter kisaran diameter 5 cm atau 10 sahabat. Atau bisa juga menggunakan botol-botol bekas, contoh gelas plastik
atau sejenisnya, dan paling praktis sebenarnya sahabat tanam bisa menggunakan daun pandan ataupun daun pisang yang sudah mulai tua dan dibuat melingkar seperti itu untuk wadah atau tempat penyemaiannya. Untuk media tanamnya sendiri, sahabat tanam bisa menggunakan pupuk kompos. Dalam hal ini adalah pupuk kompos daun dan kotoran sapi. Sahabat tanam harus yakin benar-benar matang. Atau bisa sahabat tanam fermentasi terlebih dahulu. Atau kalau tidak difermentasi, biarkan selama 3 bulan. Kalau difermentasi, kita bisa menggunakan kalau difermentasi selama 1 bulan, lalu kita bisa gunakan. Campurkan media tadi antara kompos daun dan sapi, sedikit tanah sahabat, sedikit tanah, dan dicampur ketiganya. Yang paling bagus untuk kompos daun, kalau sahabat bisa, saran saya, kompos daun yang digunakan adalah kompos daun bambu. Itu sangat bagus sekali sahabat. Selain dia memiliki atau mengandung unsur hara nitrogen yang tinggi dan juga silika, unsur hara mikro silika sebagai pengikat dari media tanamnya ini, agar supaya pada saat sahabat tanam memindahkan itu tidak terhambur ya. Media tanamnya tidak terhambur. Sahabat tanam, di video sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana cara kita sebelum menyemai biji lombok ini. Jadi saya tidak perlu menjelaskannya, sahabat tanam tinggal tonton di video ini. Yang kedua, setelah tahap pertama selesai, tahap yang kedua adalah sahabat tanam pastikan media tanam sahabat semua itu dalam kondisi basah sahabat. Kemudian biji lombok itu bisa sahabat tanam tempelkan langsung ke media tanam ini atau ditusuk sedikit kisaran hampir 1 cm di permukaannya. Lalu tuangkan saja, lalu taruh saja bibit cabai atau biji cabai tersebut. Nah, sahabat tanam, setelah itu sahabat tanam bisa siram sampai benar-benar basah. Perlu diingat sahabat tanam, setelah sahabat tanam selesai meletakkan biji-biji cabai tadi di media tanam ini, pastikan setiap pagi dan sore hari media tanam Anda itu selalu basah sahabat. Dan yang perlu diingat juga sahabat, untuk 0 sampai dengan 10 hari sahabat tanam usahakan benar-benar media tanam ini basah. Dan juga untuk rumah media semainya sendiri itu terlindungi dari sinar matahari. Jangan sampai nanti media semai sahabat tanam itu kering atau tidak basah sehingga mengakibatkan waktu pertumbuhan dari bibit cabai ini atau biji cabai ini dari 0 sampai 5 atau 7 hari tidak tumbuh, bahkan bisa sampai lebih dari 10 hari jika media tanamnya tidak basah. Setelah 10 hari sahabat tanam, nanti akan muncul 2 daun seperti ini, 2 daun kecil seperti ini di bawah ini. Itu kisaran antara 7 atau 10 hari. 7-10 hari dia akan timbul. Setelah timbul, nah sahabat tanam bisa memulainya dengan memupuknya. Pupuknya bisa digunakan pupuk kimia yang banyak mengandung unsur nitrogennya. Caranya mudah sahabat tanam, gunakan pupuk NPK itu dengan perbandingan antara 1 sendok makan dengan 2 liter air. Gunakan air sumur atau air kolam ataupun air hujan sahabat. Hindari menggunakan air keran atau air PDAM karena mengandung kaporit. Setelah 10 hari sahabat tanam, usahakan rutin terus setiap pagi untuk disiram. Kemudian pemupukannya itu dilakukan setiap 10 hari sekali. Nah, kalau yang ini sahabat tanam, saya tidak menggunakan pupuk kimia. Pupuk ini saya akan jelaskan nanti.
pupuk apa saja yang saya gunakan. Jadi sebenarnya pupuk yang saya gunakan di sini adalah pupuk organik atau pupuk nabati, dan juga saya gunakan juga pupuk PSB atau fotosintetik bakteria. Oh iya, sahabat tanam, pada saat pemupukan dengan menggunakan pupuk kimia, hindari menggunakan spray. Dispray di atasnya ini, hindari sahabat tanam, karena residu dari pupuk kimia itu akan menempel di daunnya. Ketika residu itu menempel di daunnya, maka daun-daunnya lambat laun akan menjadi gosong, layu, dan mati. Walaupun menggunakan pupuk organik, sebaiknya dihindari sahabat tanam untuk disemprot. Saya menggunakannya itu hanya dikocor di bagian bawahnya saja. Kocor di bagian bawahnya. Kalau penyiraman, sahabat tanam bisa menggunakan spray, sahabat. Jadi dispray. Oke. Kapan waktu yang paling baik untuk memindah bibit cabai ini? Saya akan berikan tipsnya. Yang pertama, umur cabai yang harus dipindah itu minimal 25 sampai 30 hari. Paling lambat sahabat tanam itu adalah 40 hari. Yang kedua, dia memiliki daun, 4 helai daun seperti ini. Sangat disarankan sahabat tanam untuk sesegera mungkin untuk memindah bibit cabai ini ke tempat pemindahan. Contohnya saja ke polybag atau ke lahan yang sudah sahabat tanam siapkan. Agar supaya tidak terlalu tua di media semai seperti ini. Kalau terlalu tua, sahabat tanam, contohnya 2 bulan, ketika Anda pindahkan, masa pertumbuhan juga akan lama dan juga pertumbuhannya kurang maksimal, di mana nantinya masih dalam kondisi pendek dia sudah mulai berbunga, sahabat. Jadi saran saya, kalau sudah berdaun 4 seperti ini, segera lakukan pemindahan. Jangan lupa sahabat tanam klik like, subscribe, dan komen di kolom komentar jika ada pertanyaan-pertanyaan dari sahabat tanam, maka dengan senang hati saya akan menjawab pertanyaan sahabat tanam sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman saya. Tonton terus video-video saya selanjutnya, dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, dan salam petani sukses Indonesia.